Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya sehingga kita semua bisa berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Muhammad Aryali Fardiansyah, kelas 10 RPLC absen nomor 21. Kami semua berdiri di sini untuk mepresentasikan hasil proyek akhir kami yang yaitu membuat game yang berjudul Push the Block. Game ini dibuat murni buatan kelompok kami, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan juga library bernama SFML. Sebelum memulai presentasi, saya dan teman saya akan memperkenalkan satu persatu anggota dari divisi C++. Di dalam divisi C++ terdapat beberapa tim. Tim pertama yaitu bagian program. Bagian program beranggotakan 2 orang, yaitu Mas Ando Fahmi Ramadan absen 19 dan Muhammad Aryali Fatra Dinata absen 21. Tim kedua yaitu desain level. Desain level beranggotakan 1 orang, yaitu Bapak Sri Wicaksono absen 7. Tim ketiga adalah grafik desain yang beranggotakan 2 orang, yaitu Muhammad Fauzi Al-Farizi absen 22 dan Jonathan Emmanuel Kristanto absen 16. Pada tim keempat terdapat tim poster yang beranggotakan siswa, dua siswa yang bernama Peter Santanto Lismana nomor absen 26 dan Rama Bintang Samudra Bundaan nomor absen 27. Pada tim kelima yaitu bagian PPT beranggotakan 3 siswa, yakni Ananda Ilham Yusuf Pratama nomor absen 4, Nova Laiter Asmi nomor absen 25 dan Zidan Arif Putra Ramadhani nomor absen 35. Pada tim ke-6 bagian laporan beranggotakan 2 siswa, yakni Akmal Bayaki nomor absen 3 dan Degan Putra Pratama nomor absen 32. Berikut ini adalah tujuan kami membuat produk ini. Yang pertama, kami ingin memperkenalkan metode cara pembuatan game menggunakan library SFML dan bahasa pemrograman C++. Yang kedua, agar siswa dapat berkreasi sesuai dengan kreativitasnya. Dengan berkembangnya era teknologi saat ini, maka siswa diharapkan untuk lebih kreatif dalam berkreasi sesuai dengan kreativitasnya. Dan yang terakhir, tujuan utama kami untuk membuat game ini adalah untuk menyelesaikan penilaian akhir semester kami. Selanjutnya kami akan mengenalkan produk kami. Next. Jadi pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama ada game, yakni kami akan menjelaskan tentang definisi dan pernyataan umum mengenai game yang telah kami buat. Yang kedua ada level, yakni kami akan menjelaskan tentang desain level yang telah kami buat untuk game kami. Yang ketiga ada objek, yakni Bisa kayak dikasih kami akan menjelaskan objek-objek yang terdapat di setiap level dalam game kami. Dan yang terakhir adalah aset. Di sini kami akan menjelaskan aset-aset yang telah kami buat untuk game kami. Nah, game kami dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan tambahan library SFML. SFML sendiri merupakan sebuah library yang berguna untuk memasukkan berbagai komponen multimedia seperti gambar, audio, dan grafis yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sebelah kiri terdapat poster yang dibuat oleh teman saya Peter Santanto dan Rama Bintang Samudra menggunakan Illustrator dan Pixel Studio. Nah, setelah kita membahas software dan library yang dibutuhkan untuk pembuatan game C++, kita akan membahas tentang desain of level yang telah kami buat dengan bentuk yang berbeda. Sebelumnya kami mohon maaf pada teman-teman dan guru dan Bapak Ibu guru karena kami hanya membuat tiga macam level karena dikarenakan waktu yang dibutuhkan, karena waktu yang diberikan tidak mencukupi untuk membuat level selanjutnya. Tetapi meskipun kita
meskipun kita hanya membuat tiga level, kami sudah menempatkan level-level tersebut dengan tingkat kesulitan yang berbeda, dengan dimulai dari level pertama dengan tingkat kesulitan yang rendah, level kedua dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, dan level ketiga dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi. Untuk selanjutnya, insya Allah dalam pengembangan game kami akan menambah level dan memperbaiki bug atau kesalahan dalam game yang telah kami buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan objek-objek yang terdapat dalam titik kami tadi. Yang pertama adalah objek box. Box merupakan objek pertama di game ini yang box merupakan objektif utama dalam game ini, di mana box ini harus kalian dorong sampai ke titik huruf X. Apa itu titik X? Akan saya jelaskan selanjutnya. Objek yang kedua adalah huruf X. Huruf X merupakan destinasi di mana box ini harus diletakkan. Maksudnya gimana? Jadi jika kalian ingin masuk naik level selanjutnya, kalian harus mendorong box sampai ke titik X. Untuk objek ketiga adalah pembatas. Pembatas merupakan yang ada di ujung map untuk membatasi player agar tidak keluar sampai keluar map. Untuk objek keempat adalah karakter. Karakter merupakan objek yang akan kita gunakan untuk mendorong box sampai ke tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan objek yang terdapat dalam game Push the Box ini. Pertama adalah karakter. Karakter adalah objek yang dapat bergerak, yang dapat kita kendalikan, dan tentu saja dapat mendorong box. Yang kedua adalah box. Box adalah objek yang harus kita dorong untuk mencapai sebuah target. Yang ketiga adalah target. Target adalah objek atau tempat untuk menempatkan box supaya bisa lanjut ke level berikutnya. Yang keempat adalah tembok. Tembok adalah objek yang berguna untuk membatasi pergerakan box dan juga player. Jadi supaya karakter itu tidak tembus ke map luar. Selanjutnya adalah cara kami membuat tekstur-tekstur ini adalah dengan menggunakan aplikasi 8-bit Painter untuk mobile dan aplikasi Pixel Studio untuk PC atau laptop. Alasan kami menggunakan kedua aplikasi tersebut adalah karena aplikasinya mudah untuk digunakan serta efisien dalam membuat suatu tekstur. Dan yang terakhir adalah karena aplikasi tersebut dapat didapatkan secara gratis. Dalam membuat tekstur ini kami menggunakan referensi dari Google sekitar 5-10 foto. Setelah itu kita berpikir sendiri supaya membuat tekstur yang original dan asli. Game kami memiliki beberapa keunggulan, dan beberapa keunggulan itu antara lain, yang pertama, game ini mempunyai ukuran yang kecil sehingga game kami dapat dimainkan dalam perangkat apapun, baik mobile, PC maupun laptop. Keunggulan yang kedua adalah game ini simpel karena tujuan dari game ini hanyalah memindahkan box ke tempat tujuan, sehingga game ini dapat dimainkan dengan mudah. Dan keunggulan yang terakhir adalah dapat melatih problem solving atau pemecahan masalah. Game kami memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda sehingga dapat melatih cara berpikir pemain-pemain bagaimana untuk menyelesaikan level-level tersebut. Baiklah, yang selanjutnya adalah review singkat dari game buatan kami. Mungkin bisa diganti langsung cukup ini pembuatnya aja. Ini membuat. Sabar. Masih emosi.
memang semari ya. Ya, berikut ini adalah game hasil buatan kami. Di halaman pertama game buatan kami terdapat logo nama game kami yaitu Booster Box dengan background yang sangat menarik. Lalu di bawahnya terdapat tombol yang apabila kita tekan maka akan ke halaman selanjutnya yaitu ke halaman select level atau pemilihan level. Di sini terdapat 3 level yang bisa pemain pilih yaitu level 1, level 2, dan level 3. Lalu di sini juga terdapat tombol M, press R to back, yaitu jika kita memencet tombol M maka kita akan kembali ke halaman awal yaitu halaman pertama itu. Misal di sini kita akan memilih level pertama. Lalu di sini akan keluar tampilan permainan. Di sini terdapat peta, karakter, serta objek yang telah dimasukkan. Lalu untuk aset pertama yaitu ada aset pause. Di sini apabila kita menekan tombol pause, maka akan keluar tampilan pause. Di sini kita bisa juga mengatur menyalakan dan mematikan musik. Speaker ya. Lanjut, untuk kembali ke dalam permainan kita dapat menekan tombol play yang ada di pojok kiri atas. Selanjutnya tersebut di atas pojok atas terdapat tampilan visual waktu berjalan. Itu digunakan untuk menandakan seberapa cepat kita bisa menyelesaikan level permainan ini. Lalu di bawahnya juga terdapat tampilan visual move atau gerakan yang menandakan bahwa berapa langkah yang kita keluarkan untuk bisa menyelesaikan level permainan tersebut. Sip. Baik, ini bisa kita menekan tombol 1, maka akan keluar tampilan permainan seperti ini. Di pojok kiri atas terdapat tombol pause. Jika kita menekan tombol pause, maka akan keluar tampilan seperti ini. Yang di situ terdapat juga tombol musik yang kita gunakan untuk mematikan dan menyalakan musik. Untuk kembali ke dalam permainan, kita dapat menekan tombol play yang di pojok kiri atas. Selanjutnya ada tampilan visual waktu yang berjalan. Ini di sini untuk menandakan seberapa cepat kita bisa menyelesaikan level permainan tersebut. Lalu di bawahnya terdapat juga tampilan visual move atau gerakan yang ini menandakan bahwa berapa banyak gerakan yang kita keluarkan untuk menyelesaikan level permainan ini. Jika kita sudah menyelesaikan jika kita sudah mendorong semua box ke tujuan, maka akan keluar tampilan level komplit atau level selesai dengan time report atau rekaman waktu dan juga tampilan move pergerakan yang kita pakai. Lalu terdapat juga 2 tombol di bawahnya yaitu next dan home. Jika kita menekan tombol home, maka kita akan kembali ke halaman select level atau pemilihan level. Kalah. Nah, apabila kita melakukan kesalahan di dalam game, kita bisa menekan tombol R atau restart untuk mengulang kembali permainan. Kembali seperti awal. Lalu kita bisa menyelesaikan permainan ini. Setelah untuk tombol selanjutnya yaitu jika kita menekan tombol next, maka kita akan diarahkan untuk ke level selanjutnya.
Demikianlah review singkat dari game kami. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah dengan memahami bahasa pemrograman bersamaan dengan library SFML, kita memanfaatkan setiap fungsi yang ada di bahasa pemrograman C++ dan SFML untuk membuat game atau permainan dengan tampilan yang menarik, penuh warna, serta menjalankan program dengan baik agar orang lain yang memainkan game ini bisa terpuaskan dari segi tampilan maupun segi permainannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan ataupun memberikan kritik dan sarannya. Terima kasih. Maskotnya diisi. Itu maskotnya sih. Duduk. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Pak Atas. Jadi kendala yang kami hadapi dalam pembuatan game ini, yakni kami perlu mempelajari Pakai ini lagi. perlu mempelajari bagaimana cara kerja library SFML, karena library ini merupakan suatu hal yang baru bagi kita, sehingga kita harus mempelajarinya dari awal. Untuk yang lainnya seperti mekanisme game, seperti karakter atau mekanisme yang lainnya, itu kami menggunakan bahasa C++ yang konsep-konsepnya itu sudah kami pelajari dari awal pembelajaran hingga mungkin Sultan bukan. Saya mau izin tambahkan untuk jawabannya nanti Pak. Untuk kendala lainnya yang kita hadapi itu seperti banyak juga anggota lainnya tidak bisa hadir juga kadang-kadang karena mereka memiliki urusan mendadak ataupun urusan yang lebih penting Pak. Terus juga terkadang juga mengalami kendala di mana yang dipelajari juga tidak terlalu paham akan materi yang dibaca. Kendalanya. Untuk kendala dari tim poster sendiri mungkin adalah bagaimana cara mendesain posternya, karena kami di sini menggunakan Pixel Art Studio, di mana kami sebelumnya tidak pernah menggunakan Pixel Art Studio atau bahkan membuat poster berupa pixel. Serta kami juga menggunakan Adobe Illustrator yang mungkin sebelumnya kami juga belum pernah pakai, sehingga kami juga belajar bagaimana cara menggunakan Adobe Illustrator. dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Sas. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Blang Gracia, nomor absen 15. Selain untuk membuat game, apakah SFML bisa digunakan untuk membuat program yang lain? Izin menjawab untuk pertanyaan yang diberikan oleh Agung. Jadi SFML ini bisa digunakan untuk membuat program yang lain selain game ini. Contohnya seperti music player, itu bisa menggunakan SFML. Jadi SFML ini tidak hanya digunakan untuk menampilkan grafis saja, seperti gambar dan grafis seperti bentuk segitiga atau kotak itu misalnya, tetapi juga bisa untuk mengeluarkan audio. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakia, dari absen 18. Saya sih bertanya, untuk mekanisme gamenya itu dibuat dengan menggunakan CPP murni atau ada tambahan tools lain? Ya, izin jawab pertanyaan dari bawah. Untuk mekanisme gamenya sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk mekanismenya itu kami menggunakan bahasa C++ murni. Jadi seperti konsep perulangan, cabangan, lalu pengkondisian, itu kami gunakan semua untuk mekanisme game kami. Tapi kami juga menggunakan library SFML untuk menampilkan gambar dan grafis yang
nantinya agar pemain itu bisa melihat dan memainkan game kami dengan lebih menyenangkan. Mungkin untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi atau masukan dari audiens, kritik kan? Banyak yang membuat mungkin kritik saran. Jelasnya kalau kan gak usah ngomong itu lebih jelasnya jelaskan ini gak usah ngomong nek ngomong sing aneh iya gak usah ngomong Pak Maduki mungkin saya buat soal Pak Sursumbat. sekali ya, nanti dikembangkan gak cuma game seperti ini, tapi nanti kalian usahakan untuk pengembangan game untuk edukasi. Bisa matematika ya, matematika ya misalnya yang sangat dibutuhkan. Nah, nggak cuma itu, tetapi juga untuk pemrograman itu juga penting mas. Game untuk pemrograman dan tadi Pak Mas Dudi mungkin kepinginnya ada untuk edukasinya agama. Ya, mudah-mudahan bisa dikembangkan. Nah, mungkin untuk selanjutnya didemukan oleh wali kelas untuk gamenya ya. Nah, monggo wali kelas. Ayo. Nah, tadi cuma bentuknya cuma menjalankannya kan saya. Nah, itu mungkin bisa langsung dipraktekkan bersama aja karena baru nanti saya. Dilihat dari gamenya tadi kelihatannya sederhana ya, tapi cukup menarik juga dan cukup ini katanya kita berpikirnya juga lumayan keras tadi ya. Bagus. Terima kasih kalian sudah bekerja dengan baik. Ada beberapa masukan untuk kalian. Kalau dilihat dari tampilannya tadi sudah lumayan. Tadi masukan yang pertama tadi tentang musik ya. Musiknya kayaknya kalau menurut saya kayaknya kurang film gimana gitu. Terlalu melankolis. Jadi kayaknya ya, kalau bisa musik itu yang membangun semangat dulu ya. Mungkin musiknya agak ya. Musiknya Mario Bros. Biasanya kan musiknya kayaknya penyemangat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk tampilan kalian hari ini presentasinya sudah bagus. Cuman ada beberapa tadi yang saya lihat kalau yang namanya presentasi itu diusahakan melihat audiensnya ya. Boleh sesekali kalian melihat ke layar yang ada di belakang tidak apa-apa, tapi tetap fokusnya di audiens. Jangan monoton melihat di layar. Kalau kalian monoton lihat di layar, kamu ditinggal audiens jangan tahu. Iya kan? Iya. Fokusnya tetap di audiens. Tadi sudah sebagian besar seperti itu, cuma tidak melihat ke wajah kami. Kalian lihatnya ke yang lain. Meskipun menghadapnya ke depan, tapi lihatnya ke yang lain. Ya, mungkin saya yakin kalian juga harus menghafal, ya kan, mengingat-ingat apa isinya yang ada di situ yang akan kalian presentasikan. Nanti ke depannya tolong diperbaiki ya, ya seperti itu. Pembagian jobnya, tugasnya sudah bagus. Semuanya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Oh ya. Terus cara presentasinya tadi satu persatu sudah. Cuma tadi ada satu siapa? Ananda. Ya, yang namanya orang presentasi itu nak, kamu berdiri dulu di depan kamu ngomong. Ya, jangan sampai ya pada tadi yang lain tahu lagi enggak? Iya. Juga apa yang dilakukan? Ya. Tapi saya itu memang sudah karakternya dia. Iya, ada karakternya sudah seperti itu. Tetapi coba dilihat ini forumnya apa. Kalau kamu ngobrol sama temanmu
lah seperti itu tidak apa-apa, tapi ini forumnya adalah presentasi ya, presentasi. Jadi misalkan bagaimana baiknya orang presentasi itu sikapnya harus seperti itu ya. Nah, makanya untuk kelompok berikutnya dan untuk mungkin presentasi di project yang lain lebih baik dari yang sekarang saya, tapi ini saya sudah salut, kamu sudah bagus, kerjanya sudah bagus. Mungkin yang bisa Bu Risma berikan masukan untuk yang kelompok 1 ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dan saran masukannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.